Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Wa qala aidan al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Amma ba'du, hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para asatid alladzina hadaru fi hadzal majlisil mubarak, kami hormati dan kami takdimi, utamanya beliau Habib Husain bin Umar As-Segaf, beliau yang kami hormati Kiai Ali Bidali Khalilur Rahman yang dari Bangkalan, beserta para ulama, para kiai yang terhormat, aparatur pemerintah sipil maupun TNI Polri, dari Bapak RT RW, Bapak Lurah, para panitia penyelenggara haflatul ikhtibar wal imtihan, terutama orang tua kita Bapak Haji Saimin beserta keluarga besarnya, para dewan asatid, para bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, ibu-ibu santri, para santriwan, santriwati, tidak lupa kepada bapak-bapak Banser yang telah menjaga dan merewangi para undangan, terutama para ulama, para habaib. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah wa as'adakumullah hiddarain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami haturkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita dijadikan hamba yang beriman kepada Allah. Iman ini murni anugerah ilahi. Kalau tidak karena pemberian Allah, kita minta, Nabi pun minta, pamannya dimintakan untuk beriman, tidak beriman, bahkan ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita alhamdulillah dijadikan hamba yang beriman. Beliau Rasul menyatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi marratan wahidah. Keberuntungan bagi orang yang melihat kepada aku, kata Rasul, dan beriman kepadaku. Keberuntungannya marratan wahidah. Sedangkan kita di mana? Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat. Keberuntungan kita yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah bermimpi dengan Nabi, bahkan tidak pernah ziarah ke makam Nabi, tetapi iman. Karena iman, walaupun tidak ketemu, tidak melihat, tidak bermimpi, tidak berziarah, keberuntungannya sab'a marrat, 7 kali. Mudah-mudahan iman kita
dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan artian husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salatan wa salaman mutalazimain kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau khairul anbiya wal mursalin, beliau yang jadi penyebab adanya alam. Laulaka ma khalaqtul aflak, firman Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan makhluk kita sealam dusta ini. Maka pantas kita menghormat dan berterima kasih kepada beliau. Juga sekarang tinggal dua yang menjadi pusaka beliau, Quran, hadis, dan zuriyah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kami bukan didampingi tapi berdampingan. Kalau didampingi saya dihormat, tapi berdampingan dengan beliau cicit dari Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdullah di Bangkalan, Qutbil Aulia. Beliau juga zuriyah Habib Hussein bin Umar Assegaf, baru kenal perdana ini. Mudah-mudahan tidak hanya kenal di dunia, kita berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul manzil, keluarga Abah Saimin beserta para asatid yang telah melaksanakan pusaka dari baginda Rasul. Beliau menyatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk memberi ilmu, untuk mengajar. Akan tetapi anehnya orang yang mengajar kadang-kadang kurang dihargai. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, ana abdu man allamani harfan wahidah, aku rela menjadi hamba seseorang yang telah mengajarkan aku walaupun hanya satu huruf. Kenapa Sayyidina Ali bisa menghargai orang yang mengajar satu huruf? Beliau tahu mulianya ilmu. Kalau tidak tahu mulianya ilmu, jangankan satu huruf, sampai lulus kelas 6, sampai keluar dari pesantren, bisa membawa ilmu-ilmu syariat Islam ala tariqah di sunnah wal jamaah, kadang tidak berterima kasih. Orang tua kurang berterima kasih, keluarga kurang berterima kasih. Jangan heran kalau ilmunya kurang manfaat, kurang barokah. Na'udzu billahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, dulu di sini memang di silih berganti datangnya para kiai, para ulama, terutama keluarga saya dari Madura, semuanya ke sini, baru ke sana kemarin. Alhamdulillah, perdana kali ini kami menyampaikan semegah ini, semeriah ini. Alhamdulillah, saya bangga. Jangan lupa kepada Abah Saimin, ini adalah barokah, adalah barokah. Beliau tidak mondok, beliau bukan ustadz, tapi anaknya jadi ustadz. Bagaimana yang ustadz nantinya anaknya apa dijamin jadi ustadz? Tidak mungkin. Putra Nabi belum tentu jadi Nabi. Dengar bu, dengar bu, kira-kira apa dari penyebab Nabi atau penyebab dari istrinya? Ibu-ibu tahu? Ternyata rahasia itu ada di ibu. Ada di ibu. Jangan diremehkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ma'akraman nisa illa karim, kata Rasul. Tidak akan menghormati, tidak akan memuliakan perempuan kecuali lelaki itu mulia. Wa ma'ahanahunna illa la'in, tidak menghina kepada perempuan kecuali lelaki itu sendiri yang hina. Orang yang mulia bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang mulia, orang yang menghormati. Lihat akhlaknya Habib. Habib itu mulia bukan karena yang lain, zatnya, darahnya sudah mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, teretan panjenengan sedaya pada mulia.
kami haturkan firman Allah Subhanahu wa taala sedikit, karena saya kurang sehat maka menyampaikan sedikit, mestinya Habib juga mengisi, tetapi entah dengan alasan apa saya tidak tahu, hanya memberi hadiah. Tapi kalau doa nanti tidak mau berarti tidak ada doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kalau orang pesantren tahu apa, kenapa kok dimulai dengan kata-kata innama. Kalau bahasa Indonesia hanya, kalau bahasa Madura karo, yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Maka pertama kali yang takut kepada Allah ulama. Kenapa? Karena ilmu. Dengan adanya ilmu maka menjadi takut kepada Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu an menyatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la tibara lidati. Hidup pemuda, hidup pemudi dengan dua perkara, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takut kepada Allah. Idza lam yakuna, apabila tidak ada ilmu, tidak ada takut kepada Allah, la tibara lidati, tidak ada nilainya. Walaupun cantik, walaupun ganteng, walaupun pakaian apapun, tidak ada artinya. Itu nilai dari Allah. Kalau nilai dari Allah itu Pak hakiki, bukan hanya sekarang. Sekarang ini pinjaman sebentar. Sebentar saya dititipi bertitel kiai. Bukan kiai karena saya, tapi karena kakek sesepuh saya yang kiai. Tetapi alhamdulillah saya diberikan nama itu juga karena guru saya adalah kiai. Saya keturunan kiai dan santrinya kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan nama ini menjadi doa sehingga kita nanti mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para alim, para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan, hormati ulama. Ini dari baginda Rasul. Fa innahum indallahi kurama. Kenapa ulama yang dihormati? Kenapa ulama yang dimuliakan? Fa innahum indallahi kurama. Kemuliaan ulama bukan nilainya di dunia, tetapi dunia dan akhirat. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Barang siapa menghormati para ulama, berarti menghormati, memuliakan Allah dan Rasulnya. Nanti beberapa rombongan ingin cepat masuk surga, berebutan mau masuk surga. Di antaranya orang yang sudah haji, mau masuk surga, ditanyakan oleh para malaikat, kamu mau kemana? Saya mau masuk surga. Kenapa mau masuk surga? Katanya ulama, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Itu sabda Rasul. Lalu oleh malaikat, mundur dulu, di mana orang yang mengajarmu? Cari dulu. Kiai tidak merebut ke surga. Tidak. Namanya kernit, kondektor, tidak duduk di dalam mobil, tidak duduk di dalam pesawat sebelum penumpangnya duduk semua. Lihat pramugari. Jangan lihat pahanya, Bu. Jangan, Pak. Lihat dengan hati. Seperti itulah pemimpin. Mohon maaf, baginda Rasul kepikiran bukan kepada Sayyidatuna Fatimah, tapi kepikiran kepada umatnya. Menjelang wafat, beliau kepikiran takut orang taib, orang taib tidak kaya, bukan, tidak sehat, bukan, tetapi takut tidak sholat. Beliau menyatakan, ummati, 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 sholat, sholat. Beliau meninggalkan dunia. Dalam arti
khawatir kalau hanya kaya, bukan saja umat Islam, non muslim lebih kaya dari kita. Tapi kalau kita umat Islam tidak sholat satu kali, nanti masuk surga minimal 1000 tahun. Na'udzubillah. Yang bisa mengikuti seperti itu adalah ulama. Kalau saya kesini dihormat, tetapi yang mengajar di madrasah dihormat apa tidak? Ustadz Pandi, Ustadz Ahmad tidak dihormati. Guru tugas, hanya namanya guru tugas, kadang-kadang kurang diperhatikan. Orang kalau sudah tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati mertua, sulit untuk mendapat nur waliullah. Sulit. Kenapa? Allah sendiri murka. Allah sendiri murka. Allah duka. Makanya banyak orang ini wali benih karena ibadah sekuatlah. Tapi barokah dari guru, barokah dari orang sepuh, kayak itu seperti penyebab menjadi waliullah. Kata guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau menyatakan tidak ada orang wali berani melawan sama orang tuanya. Tidak ada. Kalau melawan kepada orang tua, tidak bisa menjadi waliullah. Maka dari itu, faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Barang siapa menghormati para ulama, menghormati para kiai, menghormati habaib, menghormati orang-orang saleh, faqad akramallaha wa rasulah, maka berarti memuliakan Allah dan utusannya. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan berjalannya pendidikan di sini dari madrasah lanjut ke ma'hadiyah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya barokah. Arti barokah apa? Bukan berkat. Kalau Madura barokah berkat, berkat seteng kasah. Kenapa kisah? Kasana se kisah cukup bal barokatu khairun ilahiyyun. Barokah kebaikan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al barakatuh ma wafaqa syar'ah. Barokah apa yang sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, barokah. Jadi kalau maksiat tidak bisa barokah. Jangan berselamatan. Ada selamatan ikhtibar, imtihan. Diselamati dengan joget, dengan menampilkan pemudi-pemudi, santriwati, ditampilkan supaya terlihat oleh orang umum, dosanya nanti ditanggung ustadznya. Na'udhu. Maka dengan ini, dengan acara ikhtibar imtihan, kita semarakkan dengan sesuatu yang nilainya positif. Bagaimana cara untuk masyarakat kenal terhadap pesantren? Pesantren ini ada yang menyatakan sebaiknya pesantren di Indonesia dibubarkan. Kenapa? Dianggap menjadi penghalang. Teroris, kenapa kok disangkanya santri? Bahkan sampai pernah ada boneka menganggap teroris itu boneka, dinamakan boneka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau rahmatan lil alamin. Beliau sangat kasih sayang, berdampingan dengan Yahudi. Pernah ada Yahudi menamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau marah. Kalau beliau marah tidak mengucapkan apa-apa, cuman agak kemerahan wajahnya. Akhirnya Yahudi pulang. Setelah pulang dikejar oleh sahabat, dikasih susu. Akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya tidak heran kalau ada habaib sangat tawadu, masya Allah. Saya tidak tahu cara menghargai, cara menghormati, tidak tahu kenapa, karena terlalu rendah. Padahal itu terlalu tinggi. Ternyata man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, bukan ingin dipuja dan dipuji, itu rafa'ahullah, Allah mengangkat derajatnya. Jadi mun sombong-sombong nih kah, lara-lar kan tilis, uninggal kan tilis.
aku nyol cile nah bina kana peda. Tapi ular kabir itu ular kabir di nengen beban kaju nengen aja dan lawan sehingga aja sampai nikek keras seumur hidup muntah mati deku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pada akhir-akhir ini kita harus mengutamakan pendidikan agama, karena hanya orang yang beragama yang tahu diri, tahu akhlakul karimah. Hanya orang yang berilmu yang baik. Cuman kenapa di medsos yang dihumbar-hambirkan adalah para ulama, para kiai, itu ada yang mengadu domba. Lawan kita tidak takut kepada orang kaya, dia lebih kaya. Tidak takut kepada orang yang berani, takutnya hanya dua. Yang paling besar, takut bersatu para pemimpin Islam di Indonesia. Kalau sampai bersatu, belum bersatu Muslim sedunia di negara kita Indonesia. Bagaimana kalau para ulama bersatu, para habaib bersatu, para ustadz bersatu? Jamreng matur, insyaallah terep. Mohon doanya kepada Habib. Saya mau mendirikan pondok pesantren. Kemarin malam di Ermangko, terus insyaallah di Merawang Timur akan mendirikan pondok pesantren. Mestinya saya cukup di Madura, tetapi karena orang sini alhamdulillah tahu kelebihan orang Pangkal Pinang. Belum tahu. Di sini banyak anjing, tapi jarang yang seperti anjing. Ngerti? Anjing banyak, sebanding anjing jarang. Siapakah anjing itu? Ada dua. Ada kalbun hesiyun, yaitu anjing yang asli, yang kakinya 4. Ada anjing maknawiyun, kakinya 2, pakai celana, pakai topi. Loh, kok dibilang anjing? Akhlaknya, wataknya seperti anjing. Alhamdulillah di Pangkal Pinang memang jarang orang alim, jarang para ulama, para kiai, tapi masyarakat di Pangkal Pinang tidak banyak omong. Kalau banyak omong berarti bukan asli Pangkal Pinang. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, barang siapa beriman kepada Allah, kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, berbicaralah yang baik. Kalau tidak tahu, diam. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan Pulau Bangka. Satu-satunya orang-orang yang besar-besar saya tidak kenal kalau di Jawa Timur, tapi dari sini namanya Pak Irzaldi 4 kali ke rumah saya. Bukan saya orang terhormat, mungkin dia tidak tahu siapa saya, maka saya didatangi. Mau kenal, tadi SMS saya belum pulang Kiai, insya Allah besok. Bukan saya bangga kenal dengan gubernur, tapi gubernur di sini jangankan kepada Kiai yang besar, Kiai yang kecil seperti ini dihargai. Mudah-mudahan beliau menjadi orang baik, husnul khotimah. Soal nanti dipilih lagi atau tidak terserah antum. Tidak mengkampanyanya, saya tidak kena keuangan, tapi akhlaknya luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa pentingnya agama, pentingnya ilmu agama? Karena dengan ilmu agama adalah sadar. Nanti pemuda-pemuda yang belum kawin, kalau mau pilih cewek, pilihlah yang beragama. Ya, kasihan yang tidak tahu ngaji, harus belajar. Kenapa? Kalau yang cantik bisa hilang, yang kaya bisa hilang, keturunan pun akan tenggelam. Tetapi kalau ilmu agama, fazfar bidadiddin taribat yadak, pilihlah yang beragama. Anak bahasa Imin bukan gantengnya yang jadi penyebab seperti ini, tapi ilmu agama. Ustadz Pandi
keluaran dari pondok pesantren Al Mubarak lan bulan juga saya keluaran dari sana. Di sana sekarang sedang para habaib, para ulama kumpul karena ada kedatangan daurah ilmiah Habib Umar Al-Jilani. Ribuan di sana, lebih ramai daripada sekarang. Ahmad adiknya juga Usman, walaupun tidak alim, keluaran pondok pesantren Miftahul Huda As-Sa'idi dilantakan santri saya. Alhamdulillah, barokah guru yang di atas, bukan di atas langit, artinya sesepuh kita. Alhamdulillah di sini mengajar, saya senang. Kalau santri saya kaya, saya numpang mobilnya. Betul? Kalau santri saya kaya, saya numpang mobilnya lengkap dengan bensinnya. Saya tidak menanyakan, takut minta ganti. Tetapi kalau santri saya mengajar Al-Quran, mengajar kitab, mengajar di madrasah, ini dapat predikat langsung dari baginda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'anu 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran nanti mengajar Al-Quran. Jangan kita kecewa ada umat Islam tidak tahu syahadat. Tadi ada bilang katanya sudah dia kok tidak tahu syahadat, lebet dimma. Untas satu syahadat kan tahu aja. Asyhadu an la ilaha Ana apa mak itu? Mentauhidkan anggota tangan. Tidak ada Tuhan kecuali satu Allah. Mata pun melihat, ucapan pun illallah. Tidak bisa baca syahadat. Kecewa apa tidak? Sama dengan saya, sepertinya bukan orang Indonesia. Kenapa? Tidak tahu bahasa Indonesia. Alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit, yang penting bisa dimengerti. Dulu diterjemah di tempat TNI, saya lupa masjid apa di sini, oleh Pak Holil diterjemah. Dikiranya saya orang luar negeri, orang pedalaman, jauh dari Bangkalan 30 kilo lebih. Jalannya di sana, waduh luar biasa Pak. Sehat kalau di sana. Kenapa turun naik juglongan? Kalau tidak diperbaiki oleh masyarakat, insya Allah kita udah natap. Kenapa? Karena sekarang ini, sampai sekarang pemerintah sedang susah. Padahal yang disusahkan pemerintah sesuatu yang semestinya anggap tenang. Hanya corona tidak selesai. Saya kencing manis, RT pun tidak pernah bertanya. Kena kencing manis sudah 20 tahun, tidak ada yang bertanya. Covid itu ya memang penyakit ada, tetapi tak separah penyakit-penyakit yang banyakkan orang darah tinggi tidak keurus. Para bapak tak usah diperpanjang. Yang penting kita belajar dan belajar. Karena harapan kita, anak kita ke depan pendidikan. Syekh Mustafa Al-Jalili menyatakan di dalam kitab Idhatun Nas'in Alimul Aulad Tas'adil Bilad. Didiklah anak-anak maka bahagialah negara. Yang sekarang anak kecil 10-20 tahun yang akan datang akan jadi bapak. Jadi bapak bagaimana kalau tidak berpendidikan? Hanya punya anak, tidak tahu mendidik anak. Bagaimana nasib anak dan cucu kita? Maka alhamdulillah para ustadz, para kiai, para ulama betul-betul kasihan terhadap umat Rasulullah Muhammad SAW. Laulal alim lasaran nasu kal bahai. Kalau tidak ada ulama, tidak ada orang alim, niscaya akan jadi binatang. Tahu binatang? Gula manis apa tidak? Dapat belian gula manis apa tidak? Manis. Dapat curian gula manis apa tidak? Siapa yang bisa membedakan?
tidak ada kecuali orang yang beragama, orang yang berilmu. Ini gula tetap manis, tapi ini haram. Ini manis, tapi ini halal. Mana yang tidak enak? Persetubuhan. Istrinya enak, istrinya orang katanya tambah enak. Kenapa? Bumbunya dari setan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cuman ilmu ini tak terhitung, Pak. Banyaknya. Ilmu yang perlu diutamakan hanya 3. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenal Allah. Bagaimana bisa mengenal Allah? Bisa apa tidak kira-kira? Bisa kenal Allah atau tidak? Kenal Allah itu bukan ketemu dengan Allah, tetapi kenal dengan Allah, tahu sifat-sifatnya Allah. Bagaimana tahu sifatnya Allah? Kita lihat alam menunjukkan, menjadi keterangan, menerangkan pada sifat-sifat Allah. Yang ring matura ngaji aku iseket. Si wajib dufolo, si mohal dufolo, si benang situ, jurusan kepada Allah 41. Kalau 50 kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 9. Dapat dari mana 9? Yang 9 dapat dari mana? Kepada Rasul wajib 4, muhal 4, jaiz 1 tambah 9 pas 50. Ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga adalah ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu untuk mengetahui hatinya sendiri. Banyak orang mengurusi orang lain. Tidak perlu, Pak. Urusi hatinya sendiri. Orang ahli tasawuf belajar kitab bidayah, kitab Azkiyah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Hikam. Insyaallah tahu hati saya ini baik atau tidak. Hati saya ikhlas apa tidak? Ingin dipuja dan dipuji atau tidak? Kalau tidak mengenal tasawuf, tidak tahu. Akhirnya timbul sifat-sifat yang tercela. Iri sesama ustadznya, iri pedagang sama pedagangnya. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Na'udzubillah. Makanya keluaran pesantren jadi apapun tidak masalah, Pak. Jadi kuli tidak kecewa, jadi ustadz, jadi pemerintahan ya tidak sombong. Kenapa? Karena ikhlas karena Allah. Tetapi kalau sudah kuliah sampai S2 terus jual tahu, kecewa apa tidak? Kecewa apa tidak? Kastah empat kuliah, tahu aja jual tahu apa aku milih aku kuliah. Tapi kalau kita tidak tujuannya, mohon maaf, ini tidak pernah sekolah SD, Pak. Pantesan tidak tahu bahasa Indonesia. Iya, saya tidak pernah sekolah SD, apalagi SMP. Kan tidak bisa ke SMP kalau tidak SD dulu. Tapi alhamdulillah berkat guru, berkat para ulama, para kiai mendirikan beberapa unit sekolah formal. SDI Al-Baisuni ada 1 unit, SMP Al-Baisuni ada 3 unit, SMA ada 2 unit, SMK ada 1 unit. Hitung sendiri. Itu kalau barokah, Pak. Kalau barokah seperti itu. Saya bertanya kepada Depak, kepada Diknas, gimana Pak kalau pendirinya ini tidak pernah sekolah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak Haji. Yang penting kamu punya guru S1 dan S2. Akhirnya saya cari, alhamdulillah ada di bawah saya. Kenapa? Karena saya di atas panggung, bukan di atas ring. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini terus berkembang dan berkembang. Kami titipkan karena di sini orang tua saya sejak dulu sampai sekarang, mudah-mudahan sampai nanti di akhir zaman. Titipkan kalau benar, ikuti. Jangan lihat keturunannya, jangan lihat atasnya, lihat kebenaran. Fal haqqu ahqqu ayyuttaba.
kebenaran itu yang pantas kita ikuti. Ngikuti yang benar, insya Allah jadi benar. Seperti sabdar Gus Dur menyatakan, benar, benar, benar. Saya bela yang benar dan hanya akan membela yang benar. Akhirnya Gus Dur mendapat predikat wali ke-10. Kita menjadi wali santri. Untunglah menjadi wali santri. Yang saya khawatirkan takut menjadi wali syaitan. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ada dua yang perlu kita sampaikan. Sebentar lagi kita menghadap liburan. Pesantren, madrasah ini libur. Ini puncak, besok mungkin tidak sekolah lagi. Iya, di besok masih ada sekolah. Tidak ada kan? Maka bagaimana anak-anak senang? Orang tua senang apa tidak? Libur orang tua senang apa tidak? Senang apa tidak, Bu? Kalau senang sama dengan anaknya. Loh, gimana Kiai? Kalau anak senang, bapak dan ibunya senang, berarti satu tujuan, anaknya mau dibebaskan. Anak jangan dibebaskan, Bu. Anak bagaikan tepung, mau dijadikan apa? Tergantung pengelola. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, putih, mau tertulis apa? Wa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kalau saya dengan para ustadz susah kalau sudah liburan. Kenapa? Karena ayam di kandang udah keluar. Mau apa? Mau keluar dari kandangnya, kabar katanya mau nyolpek napa setemu. Nyakit tepak kabu, nyakit tepak keteriakan. Loh, kalau tidak ada agama, Pak, jangankan luar Madura, Madura ini pernah menggarap anaknya sendiri. Idza qomat dekat zalal hadar wa amiyal basar. Tidak usah dimaknai saya malu sama Habib. Maka kami bukan wakil tapi atas nama keluarga besar, pengasuh dan para ustadz di sini titipkan anak sebentar sekitar 60 hari atau lebih nanti bulan Syawal. Bagaimana cara untuk masuk kembali? Sulit untuk masuk kembali. Kenapa? Godaannya kecil. Saya bawa contohnya. Kecil, anak nakal kena ini, tidak nakal terus begini, diam, tidak mau ngomong apa-apa. Itu bukan baik, Pak. Yang menyatakan ini banyak penyakitnya bukan kita umat Islam saja, orang Kristen pun menyatakan banyak penyakitnya. Panjenengan mili begitu, makanya saya awi agak sebelum begitu. Tergantung, jangan ini yang disalahkan, Pak. Fanimal malu lirrajul malu salih lirrajulis salih. Harta yang baik itu ikut pada yang megang. Kalau yang megang baik, maka yang dipegang juga baik. Habib punya, entah Lora punya apa tidak. Bukan tidak punya, kadang-kadang tidak mau. Karena warok, ada salah satu guru saya tidak mau HP, tapi hanya satu, yang lain mau semua. Ada santri saya tidak mau. Saya bilang apa warok apa tidak. Oh, benar telah bini acing mon HP tak mau bungkus sawian repot. Oh, iki besar itu mau buat ya, mau buat kapan mau buat sebenarnya pedeng pasar. Halal beda haram beda, cuba beda becek beda pada beda. Kepon kuda ya kerpeketi bi al kailah al kailu. Ngerti? Ngerti al kailah al kailu. Ngakan tela kail kende. Jaro merol mun royol pek makin nak kene ka bate jalan ngahi kan lamar gende bapak gelu. Maka liburan saya titipkan
kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang diajarkan di pesantren, di madrasah, ingatkan. Nah, sembahyang nak, ingat pesan guru. Ini namanya kerjasama yang baik. Nah, ini sudah hampir maghrib. Nah, hampir habis subuh. Nah, bangun. Bagaimana anak cepat bangun? Harus cepat tidur. Cepat tidur, cepat bangun. Tidak mau tidur, besok tidak mau bangun. Ini kadang-kadang bapak-bapak tidak peduli. Pokoknya anak saya sehat. Sejak kecil ditimbang. Ya bu, ditimbang tambah berapa on, tambah 2 on, tambah sekilo. Itu bukan ayam potong bu, bukan ayam potong. Ditimbang tidak salah, tapi bukan itu tujuannya. Yuhawidani au yunassirani au yumajisani, akan jadi seperti apa anak tergantung pengelola. Entah pengelola itu bapak atau ustaz. Belajar 10 bulan rusak dengan 2 bulan. Amblas su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Rusaknya moral, merusak tatanan yang sudah baik, seperti cokah celok sabe dekah matu manis sakoni, bukan terasa madu, semua terasa cuka. Makanya banyak keluar dari pesantren rusak, keluar di madrasah rusak, S1 rusak, S10 rusak. Betul apa tidak? Yang kedua, sebentar lagi juga menghadap bulan Ramadan. Sebagian kalender hisab sekarang tanggal 1, sebagian besok malam. Puasanya juga begitu nanti. Kalau tinggal 30 tidak ada bulan, tidak ada pernyataan ru'yat, jangan puasa, hukumnya haram. Tapi kalau sudah resmi tanggal 30 ru'yat itu tanggal 30. Kalau tanggal 1 jangan bukan ru'yat. Sekarang malam 30. Besok kan hari 30. Besok malam tarawih apa tidak? Langsung jangan menanyakan. Ada orang yang menanyakan, gimana Pak Kiai jadi ru'yat? Sudah tanggal 2 kok jadi tanya ru'yat. Ketahuan apa tidak? Ketahuan apa tidak? Orang kalau tidak tahu jangankan menjawab, bertanya keliru. Tanggal 2 kok tanya ru'yat? Artinya para bapak, para ibu sekalian, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Man fariha bi dukhul Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, kata Rasul. Mulai sekarang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini diajar oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan mulai bulan Rajab barokah sampai bulan Sya'ban, dan ketiga, mudah-mudahan kita sampai dengan bulan Ramadan menghormati bukan menghina. Bagaimana menghormati Ramadan? Dengan puasa, dengan tarawih, dengan banyak baca Quran, dengan banyak kajian-kajian. Jangan bebas sebebasnya. Kadang-kadang orang Madura memalukan. Rokok anak bujang urip, renare. Lara kecil dia ke. Ikut wabi seper saper, angkep tak mari ni. Ada ira. Wah nyang pitin nama lebe dengan ko. Mun sambian orang lengang ko hukum haram. Tapi mun sampai istihza dak bulan Ramadan, istihza dak ibadah ke Allah, benih haram boleh. Bisa-bisa sabdan murtad, naudzubillah. Mun murtad ki ngada rumah kiai. Mun murtad si balamba mari haji lama kali ada sekali kaklah. Sabara bangun masjid akan ada sekali. Tu sana bakun. Mumpah pada ada kan nyaman. Cebecen kita ada. Lain dengan orang kafir masuk Islam baca syahadat. Semua dosanya dihapus oleh Allah, maka orang ini ke surga. Langsung tak ada pertanyaan-pertanyaan. Makanya kita jangan sombong. Kita jangan sombong karena sudah jadi ustaz, jadi kiai, jadi orang yang terhormat. Jangan sombong. Ada tukang adzan di Masjidil Haram 40 tahun, matinya mati kafir, mati su'ul khotimah. Dosanya berapa? Hanya 2. Kita berapa? Tong 2.
menitong-bitong tak kebuat. Kalau dosa hanya 2 menjadi penyebab su'ul khatimah, bagaimana dengan kita? Maka sangat khawatir. Maka tuh sani katulia tobat. Udah tobat dan pas lagi aja mulai mangkit, len pas terus sakit. Anapa? Mun tobat mangkin te laksanaki kendak lakukan dosa, maka cekak. Bila cekak ke ateh akan terjadilah sawaun alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasihati, tidak bisa. Ada pengajian atau tidak, podo elee bedeng sebel kulit rota obai cacip cakal binang nih tong dak deh saya ini tak nih tak baca gula sandalan nih bacaan sandal yang itu. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmat, terutama para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, merasakan bangga, merasakan gembira. Kenapa? Kemarin masih hidup, sekarang sudah hampir 1 tahun meninggal. Kuleban sandan nyapok bulan Ramadan, ada jaminan bulan tahun depan nyapok boleh. Anggap terakhir soal nyapok boleh, alhamdulillah. Nanti tidur anggap itu terakhir hidup kita, soal besok bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau benar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, menambah kita kuat iman dan takut kepada Allah, menjadi baik terhadap hablum minallah hablum minan nas. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon doa para ulama, para habaib, para kiai, mudah-mudahan masih kita nanti berjumpa lagi dengan kalian semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum min aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'i sayiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya man biyadihi mulku wal malakut wa ya man ghaharal ibada bil maut wa ya man wasi'a ilmuhu arda was samawat. Rabbana taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dhunubana wamhu akhta'ana an tujawiz an sayyiatina. Allahumma aqbal taubatana, Allahumma aqbal du'aana. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar, nahnu nad'uka ma amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'tina yawmal qiyamah syafa'atan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'atah illa syafa'atuh wa adhillana tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluk wa bayyit wujuhana yawma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh wajma' bainana wa baina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa dakhilna min ibadika salihin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana wa lil hadirin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Sebelum kita tutup, sama-sama kita bawa dengan syair bacaan doa. Semua baca Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballina ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballina ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi terakhir, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan, amin.